Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kehidupan pernikahan sudah seharusnya dijalani dengan sebaik-baiknya, sebab termasuk sebagai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam berumah tangga, alangkah baiknya bila dilandasi syariat Islam. Salah satunya adalah istri yang berbakti pada suami, karena suami adalah pintu surga bagi istri. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalau saya boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya." Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Di dalam Islam, berbakti pada suami juga bertujuan agar istri terhindar dari dosa dan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab ada beberapa tindakan-tindakan yang sering dianggap remeh, padahal termasuk sebagai dosa besar bagi sang istri. Lalu apa saja dosa istri terhadap suami? Dalam video kali ini, setidaknya ada 9 dosa besar istri terhadap suami yang wajib diketahui agar terhindar dari murka Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, menentang perintah suami. Sudah seharusnya istri menjalankan kewajibannya terhadap suami. Selain itu, istri juga harus menuruti perkataan suami, baik larangan atau permintaan tolong, selagi semuanya masih dalam hal kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang istri belum menunaikan hak Rabbnya sebelum dia menunaikan hak suaminya. Seandainya suami meminta pelayanan dirinya dalam kondisi dia di dapur, maka dia tidak diperkenankan untuk menolaknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Islam menyebut perbuatan seorang istri yang tidak taat kepada suaminya dengan istilah nusuj, yaitu sikap membangkang, melawan dan melanggar perintah suami, atau tidak taat pada suami, serta tidak ridho atas kedudukan yang telah diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah wanita yang paling baik? Jawab beliau, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Imam Ahmad. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Yang kedua, menuntut kesempurnaan. Tidak ada kehidupan yang sempurna, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Pasti akan diterpa segala macam ujian dan cobaan. Apabila seorang istri menuntut suami dengan kesempurnaan dalam kehidupan rumah tangga, maka seorang istri yang seperti itu
akan mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sifat seorang istri yang seperti ini hanya akan memicu pertengkaran dan keretakan dalam rumah tangga. Sedangkan kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tidak menyukai adanya keretakan rumah tangga dikarenakan tuntutan kesempurnaan dari suami. Untuk itu, sebelum menikah, sangatlah penting untuk menjalin komitmen bersama dan mampu memahami kondisi dari pasangan, supaya setelah terjadi akad pernikahan, keduanya bisa saling membantu dan saling melengkapi. Yang ketiga, mengingkari kebaikan suami. Dalam rumah tangga, terkadang seorang suami sudah berusaha semaksimal mungkin melakukan kebaikan kepada istrinya. Akan tetapi, kebaikan tersebut tidak atau belum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh seorang istri. Dalam kondisi demikian, tak jarang seorang istri akan mengatakan tidak ada sedikit pun kebaikan yang bisa dilihat dari suaminya. Ketika seorang istri mengingkari kebaikan yang dilakukan suaminya, maka hakikatnya seorang istri tersebut telah kufur atas nikmat yang diberikan Allah melalui suaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan aku melihat neraka, aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat, ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita." Lalu sahabat bertanya, "Kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Disebabkan kekufuran mereka." Apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, "Tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suaminya." Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenaan di hatinya, niscaya ia akan berkata, "Aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan dari dirimu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut, poinnya adalah mengingkari kebaikan yang dilakukan suami kepada istri sama halnya menyeret diri dalam siksa api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Untuk itu, sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh suami, hargailah dan berterima kasihlah kepada suami yang telah berusaha sekuat tenaganya untuk menyenangkan istri dan keluarganya. Yang keempat, tidak suka pada keluarga suami. Pernikahan tidak hanya bertujuan menyatukan dua manusia saja, akan tetapi pernikahan juga bertujuan menyatukan dua keluarga besar. Tetapi yang terjadi dalam masyarakat kita dewasa ini, seorang istri yang sudah menikah terkadang hanya mengharapkan perhatian suaminya tercurah semuanya kepada istrinya. Sedangkan jika suami memperhatikan orang tuanya atau keluarganya, terjadi kecemburuan sosial. Bahkan tidak sedikit seorang istri berupaya untuk menjauhkan suami dari keluarga besarnya. Jika hal ini yang terjadi, maka seorang istri sudah berdosa besar kepada suaminya. Maka sebaiknya wanita yang sudah menjadi istri hendaknya juga menyambung silaturahmi yang baik dengan keluarga suami, supaya tercipta keharmonisan dalam kedua keluarga. Yang kelima, mengungkit-ungkit kebaikan. Tak sedikit istri yang sering mengungkit-ungkit kebaikan,
atau bahkan ketinggian derajat sosial dirinya di hadapan suami. Hal ini bisa terjadi karena seorang istri menganggap sudah bisa menghidupi dirinya sendiri meski tanpa diberikan nafkah oleh suami, sehingga yang terjadi adalah merendahkan kedudukan suami di mata istri. Hal semacam ini bisa memicu pertengkaran dalam rumah tangga. Lalu yang terjadi adalah seorang istri akan mengungkit-ungkit kebaikan yang dilakukannya terhadap suami tanpa menyadari hal yang dilakukan tersebut merupakan suatu dosa yang amat besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 kelompok manusia di mana Allah tidak akan berbicara dan tak akan memandang mereka pada hari kiamat, yang salah satunya adalah istri yang suka mengungkit kebaikan yang bersangkutan di hadapan suami. Na'udzubillah. Yang keenam, cemburu yang berlebihan. Rasa cemburu terkadang dibutuhkan sebagai bumbu untuk meningkatkan keharmonisan dalam keluarga, asalkan tetap dalam batas yang wajar. Rasa cemburu seorang istri terhadap suami yang dibenarkan menurut syariat Islam adalah ketika suami melakukan kemaksiatan seperti berzina, menjolimi istri, mengurangi hak-hak istri, dan lain sebagainya. Akan tetapi, cemburu seorang istri akan menjadi bentuk kedurhakaan terhadap suami, manakala cemburu tersebut tidak memiliki dasar yang jelas berupa bukti atau kebenaran. Boleh cemburu asal ada dasar yang jelas dan tidak melampaui batas kecemburuan, karena sesuatu yang berlebihan tentu sangatlah kurang baik. Untuk itu, bagi para istri, kendalikan rasa cemburu yang hanya berdasar pada pemikiran ataupun tanpa bukti kebenaran yang jelas, supaya tidak menimbulkan keretakan dalam rumah tangga. Yang ketujuh, kurang bisa menjaga perasaan suami. Seorang istri yang baik haruslah selalu berusaha menyenangkan perasaan suaminya. Tidak perlu dengan hal-hal yang besar, tetapi bisa dilakukan dengan hal yang kecil, seperti menunjukkan wajah yang ramah, tidak bermuka masam, tersenyum kecil yang membuat suami sejuk memandangnya, dan lain sebagainya. Hal-hal kecil tersebut terkadang oleh sebagian istri sering terlupakan. Padahal kalau mau menyadari hal kecil tersebut sangatlah berarti bagi seorang suami dan mampu memunculkan rasa sayang suami kepada istrinya. Selain itu, ada hal yang lain yang tak kalah pentingnya, yakni selalu menjaga perbuatan dan ucapannya supaya tidak menyakiti hati suaminya. Misalnya mencaci, berkata yang kasar, sering memojokkan suami sehingga terlihat suaminya selalu salah di mata istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang istri menyakiti suaminya di dunia, maka calon istrinya di akhirat dari kalangan bidadari akan berkata, janganlah engkau menyakitinya. Semoga Allah mencelakakanmu, sebab ia hanya sementara berkumpul denganmu. Sebentar lagi ia akan berpisah dan akan kembali kepada kami. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Untuk itu, kepada istri maupun calon menjadi istri, sebisa mungkin usahakan untuk selalu menjaga lisan dari perkataan yang kurang baik kepada suami, dan cobalah untuk selalu terlihat sejurus ketika dipandang suami dengan melakukan hal-hal kecil meskipun hanya sekedar tersenyum. Yang kedelapan,
kurang bisa menjaga penampilan. Sekarang ini tak jarang seorang istri ketika sudah berumah tangga justru malah berpenampilan ala kadarnya. Dan ini sangat berbeda dengan ketika masih lajang. Segala upaya dilakukan demi menarik perhatian dari seorang laki-laki. Padahal seharusnya justru ketika seorang wanita sudah menjadi seorang istri harus lebih menjaga penampilannya di hadapan suami. Karena dengan menjaga penampilan bisa membuat suami merasa lebih senang. Di samping itu, menyenangkan hati suami merupakan pahala yang besar bagi seorang istri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik istri kamu ialah yang menjaga diri, lagi pandai membangkitkan syahwat, yaitu keras menjaga kehormatannya, pandai membangkitkan syahwat suaminya. Hadis riwayat Dailami. Yang kesembilan, keluar rumah tanpa izin suami. Mungkin hal yang satu ini terkesan sepele di mata seorang istri, yakni keluar rumah atau bepergian tanpa seizin suami. Yang dimaksud keluar rumah adalah merujuk pada suatu tujuan tertentu, misalnya berkunjung ke tempat orang lain atau bepergian sendiri ke suatu tempat. Keluar batas dari rumah tanpa izin suami sangatlah tidak dibenarkan bagi seorang istri. Apalagi jika suami berpesan untuk tidak keluar rumah dalam kondisi apapun. Seorang istri haruslah mematuhi perintah suaminya. Tetapi meskipun begitu, anjuran mentaati larangan keluar rumah bagi istri hendaknya tidak diterapkan secara kaku, yang mengesankan bahwa ajaran agama Islam mengekang kebebasan wanita. Tidaklah seperti itu, namun yang perlu diperhatikan adalah komunikasi yang baik antara suami dan istri dalam hal-hal tertentu. Dan bagi para suami juga, tidak diperkenankan mempersulit istrinya apabila keluar rumah dalam hal kebaikan selama masih bisa menjaga marwah dan kehormatannya. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kajian kita dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga manfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.